Jadi ketika teman-teman memang yang dicari Allah ya, yang teman-teman betul-betul menerima loh ya, bukan ingin jalan keluarnya selesai. Ketika seseorang menerima, maka Allah akan menjadi tangannya. Artinya kamu akan digerakkan, tanganmu akan digerakkan oleh Allah. Kakimu akan digerakkan oleh Allah, matamu digerakkan oleh Allah, telingamu digerakkan oleh Allah, tubuhmu akan digerakkan oleh Allah, pikiranmu digerakkan oleh Allah, keinginanmu digerakkan oleh Allah, perasaanmu digerakkan oleh Allah. Nanti begitu. Jadi yang penting itu bukan apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, teman-teman itu banyak yang terjebaknya itu terlalu berpikir apa yang harus saya lakukan. Berarti saya ingin menyelesaikan masalah saya. Saya ingin urusan saya mudah dengan cara menerima. Nah, itu terjebak. Jadi itu urutan-urutan logika spiritualnya, ya. Itu logika spiritual bagaimana menerima akan mempermudah jalan keluar dari masalah. Tapi orang sering terjebaknya itu di sini sebenarnya. Lalu dia itu oh ya sudah kalau gitu saya tak menerima biar diabetes saya sembuh. Nah itu terjebak lagi. Jadi artinya sebenarnya dia nggak menerima. Nah sebenarnya pikiran-pikiran semacam itu ketika dia bertanya, saya harus melakukan apa setelah menerima? Saya harus bagaimana? Itu berarti belum menerima sebenarnya. Tetap melakukan sesuatu. Cuma pertanyaannya itu sebenarnya begini. Dari mana tindakan itu berasal? Ini pertanyaannya. Dari mana tindakan itu berasal? Ada orang yang bertindak, sumbernya ego. Jadi tetap sebenarnya tetap bertindak gitu. Bukan terus mesti kalau menerima nanti diem gitu. Enggak, menerima itu pada akhirnya bertindak juga. Nah, tapi tindakannya bersumber dari mana? Apakah tindakannya bersumber dari egonya atau tindakannya bersumber dari cahaya ilahiyah? Ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. Baik, teman-teman sufi semua, kita akan lanjutkan kuliah tasawuf kita. Ya, eh, ini kita sampaikan di hari Ahad ya, seharusnya di hari Senin. Ya, ini hari Ahad ini kita ngatasi masih libur dahulu. Nah, kita isi dengan wukuf ya, ngaji tasawuf yang kita lanjutkan tentang penyelesaian masalah ya. Bagaimana penyelesaian masalah secara sufistik. Kemarin sudah kita sampaikan ya bahwa jalan keluar dari satu masalah ya terletak pada masalahnya. Jadi jalan keluar dari suatu masalah terletak tepat pada masalahnya. Maka saat kita menolak masalah atau lari ya atau lari dari masalah, maka berarti kita menolak jalan keluarnya. Nah, lari masalah itu ada tiga cara kita lari dari masalah, yaitu menekan, ya, menekan masalah. Yang kedua, menghindari masalah, ya. Jadi yang pertama menekan, ditekan masalah itu. Lalu yang kedua kita menghindar, lalu yang ketiga kita lampiaskan. Jadi tiga-tiganya itu sebenarnya menolak. Jadi menolak itu ada tiga cara ya. Satu, ini menolak yang paling buruk, yaitu melampiaskan. Melampiaskan. Lalu menolak yang kedua, menekan. Ya, menekan. Menolak yang ketiga dengan menghindar. Nah, ini tiga-tiganya menolak. Jadi misalnya melampiaskan. Nah, kita sedang marah lalu kita lampiaskan marah. Itu sebenarnya kita menolak, kita tidak mau kemarahan itu ada, kita tidak mau merasakan kemarahan itu, kita ingin menghilangkannya, lalu kita lampiaskan. Itu menolak paling buruk karena bahaya bagi diri dan lingkungan ya.
Lalu yang kedua menekan, ya kita menekan masalah itu, kita tidak tidak mau merasakan, tapi kita sederhananya pura-pura untuk baik-baik saja, ya pura-pura baik-baik saja kepada diri, kita menekan masalah itu. Yang ketiga menghindar. Jadi misalnya teman-teman lagi nggak enak hati, lalu teman-teman cari HP untuk apa mencari hiburan atau pergi lihat apa namanya lihat YouTube atau lihat film atau kemana itu sebenarnya adalah cara untuk menolak. Jadi tiga-tiganya itu proses menolak. Dan ketika kita melakukan penolakan semacam itu berarti kita menolak jalan keluarnya. Sehingga yang paling ideal pada saat seseorang mendapatkan masalah itu menerima. Ya, menerima itu bukan menerima objeknya tetapi menerima diri yang sedang merasa punya masalah itu. Yakni kita apa namanya? Rasakan betul, kita terima semua sensasi yang muncul baik emosi maupun sensasi fisiknya. Yaitu namanya teknik menerima ya. Nah, kemarin sudah kita sampaikan mengapa kita mengatakan jalan keluar dari suatu masalah tepat pada masalahnya karena Allah dawuh inna ma'al usri yusron fa inna ma'al usri yusro bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya bersama memang. Berarti kemudahan itu ada di dalam kesulitan itu. Ya. Tetapi seringkali teman-teman tuh lalu bertanya, kalau menerima itu terus gimana gitu. Nah, itu yang sering pertanyaan muncul itu. Terus habis menerima itu terus lalu ngapain? Nah, itu ya. Jadi sebenarnya begini ya teman-teman. Ini saya akan jelaskan lebih apa detail di sini ya. Pada saat seseorang itu menerima, ya dia menerima itu kalau dalam bahasa sufi disebut qanaah ya. Qanaah itu menerima. Kalau orang Jawa itu nerimo ing bandum, yang sedang terasa, yang di menerima, yang apa namanya sensasi-sensasi yang sedang muncul. Atau lebih kerennya itu disebut takholli. Takholli itu membersihkan diri dari penolakan-penolakan. Ya, membersihkan diri dari penolakan-penolakan karena kalau kita menolak artinya kita membiarkan sesuatu itu ada, dibiarin di situ. Nah, tetapi kalau kita menerima sebenarnya nanti emosi-emosi itu akan rilis. Jadi proses takholi atau pembersihan itu metodenya itu qanaah. Proses takholi atau pembersihan itu metodenya menerima. Ya. Nanti kalau sudah menerima, sudah bersih dari penolakan-penolakan, lalu kita lapang dada, namanya ridho. Jadi kalau seseorang itu lapang dada, maka dia akan ridho. Nah, ketika dia ridho, maka dia akan mudah bersyukur, mudah bersabar. Ya, orang itu tidak mungkin bisa syukur, tidak mungkin bisa sabar kalau kalau dia tidak ridho. Dia tidak mungkin ridho kalau dia nggak qanaah. Jadi urut-urutannya itu sebenarnya pintu gerbangnya itu ya qanaah itu. Pintu gerbangnya itu ya menerima itu dulu takholi. Nanti kalau sudah takholi maka otomatis tahalli. Tahalli itu batinnya terisi dengan apa namanya? eh, dengan kualitas-kualitas yang baik. Ya. Kualitas-kualitas kesabaran ya, kualitas-kualitas ruhani akan otomatis muncul pada saat orang menerima lalu dia ridho. Nah, ridho itu nanti akan apa namanya membawa mempermudah kita untuk sabar. Jadi orang kalau menerima ya otomatis sabar gitu. Nah, lapang dada ini yang disebut doa Nabi Musa Robbis rohli sodri. Jadi kalau kita lapang dada maka kalau kita menerima maka kita lapang dada. Nah, itu baru. Jadi orang berdoa Robbis rohli sodri wa yassirli amri itu ya dia harus menerima dulu. Nggak mungkin kalau dia nggak menerima dia bisa lapang dada. Kalau dia tidak lapang dada, urusannya tidak akan mudah. Karena rumusnya kalau dalam doa Nabi Musa ya, Robbis rohli sodri.
Ya Allah mudah apa lapangkan dadaku lalu mudahkan urusanku. Jadi lapang dada itu mengawali mudahnya urusan. Jadi kalau apa urusan itu mudah karena kita lapang dada atau ridho. Kalau kita ridho, maka tidak bisa ridho kecuali dengan menerima kan gitu. Jadi urut-urutannya itu begitu ya. Sehingga ini adalah kuncinya. Menerima itu kunci. Kunci untuk menuju ridho, sabar, syukur, takwa itu sebenarnya ke situ. Nah, orang ketika baru ridho dia sabar, dia syukur. Nah, kalau dia sabar dan syukur dan ridho, maka dia selalu bersama Allah. Namanya takwa. Ya, ya makanya disebut innallaha ma'as sabirin itu. Allah itu bersama orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu akan dia akan menyadari kehadiran Allah atau takwa itu. Orang yang syukur, syukur itu kan menyadari yang memberi. Jadi sabar itu menyadari siapa yang menguji, syukur menyadari siapa yang memberi nikmat. Jadi menyadari Allah itulah yang disebut takwa. Lalu janji, ya itulah yang disebut tajalli. Tajalli itu ya adalah munculnya kesadaran bahwa dia bersama Allah. Nah, itu muncul kesadaran atau bahkan nanti di puncaknya muncul kefanaan gitu. Jadi fana itu puncak ketakwaan. Ya, puncak ketakwaan itu fana atau la ilaha illa ana. Ya, kalimatut takwa kan la ilaha illallah ya. Jadi teman-teman kalau membaca kitab itu mahia kalimatut takwa. Kalimatut takwa la ilaha illallah. Jadi takwa itu la ilaha illallah. Nah, puncaknya la ilaha illallah itu la ilaha illa ana. Jadi pertama la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Lalu la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Lalu la ilaha illa ana, itu kefanaan. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Dan ketika seseorang menyadari tidak ada Tuhan kecuali akunya sendiri hilang, egonya. Nah, itu yang disebut sebagai kefanaan. Nah, itulah puncak ketakwaan. Dan kalau takwa lalu mayyattaqillaha ya ja'alahu makhroja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka diberikan jalan keluar. Mayyattaqillaha ya ja'alahu makhroja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu diberi jalan keluar dan rezeki yang enggak diduga-duga artinya dari Allah itu. Nah, itu ya. Jadi itu urutan-urutan logika spiritualnya ya. Itu logika spiritual bagaimana menerima akan mempermudah jalan keluar dari masalah. Tapi orang sering terjebaknya itu di sini sebenarnya. Sering terjebaknya itu adalah ketika dia membaca atau mendengar ini, apa yang saya sampaikan ini itu lalu dia terjebak. Terjebaknya itu begini. Berarti saya ingin menyelesaikan masalah saya. Saya ingin urusan saya mudah dengan cara menerima. Nah, itu terjebak. Terjebak karena sebenarnya dia, kenapa saya sebut terjebak? Karena dia mau menerima karena ingin masalahnya selesai. Berarti dia belum ridho, gitu. Berarti dia belum menerima, apalagi ridho, apalagi takwa. Jadi terjebaknya di situ. Nah, itu yang paling sering, apa namanya, di dalam praktek klinis ya. Itu yang paling sering ditemui itu begitu. Orang disuruh menerima. Ya, saya jelaskan proses penerimaan ini kepada klien. Saya jelaskan bahwa nanti kalau jenengan menerima, maka hati akan lapang. Kalau hati akan lapang, jenengan akan menyadari Allah. Nah, kalau sudah menyadari Allah, maka jalan keluar insya Allah akan diberikan Allah, urusannya mudah. Nah, lalu dia menerima demi ini. Nah, padahal menerima itu lapang dada. Lapang dada itu artinya siap dengan semua, apa namanya, dengan segala apa namanya yang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sebenarnya. Nah, sebenarnya begitu. Tapi dia nggak lapang dada karena sebenarnya keinginan dia untuk mendapatkan jalan keluar dan urusan mudah itu termasuk penolakan tadi sebenarnya. Nah, ini loh itu seringkali itu terjebaknya di situ.
Ya, seringkali itu terjebaknya di situ. Nah, padahal itu eh, ini urutan, ya, ini urutan teoritik. Ketika seseorang menerima, jalannya mudah. Jadi menerima. Nah, orang kadang-kadang dia ingin ini, bukan ingin menerima, dia ingin jalan masalahnya selesai, ingin masalahnya selesai menurut egonya gitu. Padahal yang disebut selesainya jalan atau selesainya masalah atau ketemunya jalan keluar itu sebenarnya ya tergantung Allah itu, bukan tergantung ego kita. Nah, gitu itu kita seringnya terjebaknya di situ ya. Nah, misalnya ada orang misalnya nanya ke saya itu, nah Ustadz, kalau menerima itu bisa sembuh nggak penyakit diabetes saya? Nah, saya cerita tentang pasien diabetes yang sembuh dengan menerima. Saya cerita ya. Oh iya, saya ada diabetes, pasien diabetes dia setelah menerima ridho, lalu kesadaran Allah ditumbuhkan, lalu dia sembuh gitu. Nah, dia lalu si pasien ini karena saya buat testimoni semacam itu, lalu dia itu oh ya sudah kalau gitu saya tak menerima biar diabetes saya sembuh. Nah, itu terjebak lagi. Jadi artinya sebenarnya dia nggak menerima. Sebenarnya dia tidak menerima diabetesnya. Nah, lalu dia eh, dalam tanda petik itu pura-pura menerima agar diabetesnya sembuh. Itu nggak bisa, teman. Nggak bisa begitu. Sehingga seringkali testimoni itu kadang-kadang justru kontraproduktif itu sebenarnya seperti itu. Ketika diberikan testimoni justru dia tidak fokus kepada proses penerimaan, tapi fokusnya pada kesembuhan itu. Nah, dia fokusnya nanti ke sini. Ya itu. Nah, itu begitu ya. Jadi kadang-kadang itu kita sering terjebaknya itu di situ. Ya, sering terjebaknya itu di situ. Itu kan apa tipuan-tipuan ego sebenarnya. Nah, wong menerima itu luruhnya ego. Luruhnya ego itu ya luruhnya termasuk luruhnya keinginan-keinginan itu. Memang uniknya ketika seseorang menerima lalu urusannya dimudahkan oleh Allah itu. Kalau dia betul-betul menerima, masalahnya dia kan nggak betul-betul menerima. Dia tidak menerima, tetapi dia sebenarnya dia ingin di sini, ingin masalahnya selesai, lalu dia menerima. Padahal menerima itu harus jadi awal, bukan di sininya. Nah, menerima itu harus jadi titik tolak. Kalau ini kan titik tolaknya atau niatnya kan sebenarnya di sini, ya, bukan menerimanya. Nah, itu ya sering terjebaknya di situ ya, teman-teman ya. Ya, itu. Nah, tetapi memang selalu ya, secara egoistik itu kita selalu bertanya, ya masa kita itu menerima, kalau menerima nanti gimana ya? Terus gimana? Apa kita diem aja? Ya itu, wah itu kesalahan-kesalahan ya. Nanti insya Allah besok saya akan sampaikan tentang banyaknya kesalahan-kesalahan dalam proses penerimaan. Ya, ya kesalahannya paling banyak di situ. Ya, jadi dia ingin masalahnya selesai, lalu dia menerima. Jadi titik tolaknya adalah keinginan untuk masalah selesai. Atau kalau bahasa agama niatnya biar keinginannya selesai, biar masalahnya selesai. Titik tolaknya di situ. Padahal titik tolaknya harus menerima, bukan bukan masalahnya selesai. Nah, itu sering sering terjebak oleh ego sih. Itu ya sering terjebaknya di situ. Nah, baik. Nah, seringkali orang bertanya, ya bertanya ke saya, terus yang harus saya lakukan apa, Ustadz? Kalau sudah menerima, itu sering kali bertanya itu begitu. Nah, sebenarnya pikiran-pikiran semacam itu ketika dia bertanya, saya harus melakukan apa setelah menerima? Saya harus bagaimana? Itu berarti belum menerima sebenarnya. Ketika masih bertanya begitu, itu berarti belum menerima. Nah, nah, tapi sebenarnya gini teman-teman ya, semua orang itu sebenarnya ya ketika dia entah dia menerima atau tidak menerima itu sebenarnya dia akan bertindak. Ya, saya ulangi lagi. Orang itu semua orang ya, ketika dia entah dia menerima atau enggak menerima itu akan bertindak, akan melakukan sesuatu.
Ya, entah entah melakukan diam atau melakukan gerakan itu tetap melakukan sesuatu. Cuma pertanyaannya itu sebenarnya begini. Dari mana tindakan itu berasal? Ini pertanyaannya. Dari mana tindakan itu berasal? Ada orang yang bertindak sumbernya ego. Nah, ini ya. Ada orang yang bertindak sumbernya ego. Jadi misalnya begini. Ada eh, pasien diabetes. Ini misalnya penyakit ya. Saya banyak contohnya tentang penyakit karena saya terapis ya. Jadi misalnya ada orang bertindak kena diabetes. Lalu dia berpikir, dia belum menerima dulu ini. Dia langsung berpikir, apa ya obatnya gitu. Dia takut, diabetes, lalu muncul ketakutan, lalu dia cari obat. Nah, berarti dia waktu mencari obat, itu sumber tindakan mencari itu dari ego. Ya, sumber tindakan mencari itu dari egonya. Atau sederhananya, sumber tindakannya adalah ketakutan, kecemasan, atau bahkan kemarahan. Atau misalnya eh, seseorang misalnya anak-anaknya misalnya kecanduan game online misalnya. Lalu dia bagaimana cara saya mengubah anak saya? Nah, dia belum menerima dulu, dia belum menerima, dia langsung berpikir bagaimana cara saya mengubah anak saya. Maka dengan marah dia melakukan tindakan untuk menasihati anaknya. Jadi dia menasihati anaknya itu bensin dari tindakannya atau energi tindakannya adalah energi kemarahan. Berarti tindakannya bersumber dari ego. Ya. Jadi sumber tindakannya yang bertindak itu sumbernya dari egonya. Nah, itu yang sering kali begitu. Karena kalau ketika masalah muncul kita tidak menerima dulu. Makanya saya kan selalu menyampaikan diterima dulu. Diterima dulu. Nah, nerima itu gimana? Kan sudah saya jelaskan bolak-balik itu. Yang diterima itu dirinya. Nggak usah menerima misalnya kalau tadi diabetesnya misalnya orang diabetes yang diterima bukan diabetesnya, anaknya kecanduan game online yang diterima bukan anaknya, yang diterima itu dirinya yang merasa bermasalah itu. Ya, teman-teman bisa lihat ya video-video yang lalu. Nah, memang tampaknya ini perlu diulang-ulang karena yang konsultasi ke saya setelah mendengar video ini itu lalu bertanya ke saya konsultasi entah via WA atau secara langsung itu eh, sering terjebaknya gitu ya, sering terjebaknya itu jak suruh menerima tapi menerimanya itu dia menganggap menerima itu menerima objeknya padahal yang dimaksud menerima itu menerima subjek. Nah, jadi kalau orang ya coba ya perhatikan ini dawuh dawuh Ali bin Abi Thalib ini ya. Sayyidina Ali itu dawuh bin la tatakhid kiroron wa anta ghodibun la tu'ti wa'dan wa anta sa'idun. Jangan memutuskan masalah saat kamu marah. Loh. La tattakhidhu kiroron wa anta ghodibun. Jangan memutuskan masalah saat kamu marah. Nah, jadi kalau orang marah, berarti keputusannya itu diberi energi oleh kemarahan. Wala tu'ti wa'dan, jangan engkau membuat janji wa anta sa'idun dan engkau sedang seneng. Jadi seneng itu lalu menimbulkan apa memberi energi kepada sebuah tindakan. Maka dari sini kita akan memahami bahwa ambillah tindakan pada saat emosi itu luruh dulu, kegembiraan, kemarahan itu luruh dulu, ya, luruh itu eh, tidak lagi mendominasi perasaan kita, baru kita memutuskan masalah. Jadi kalau kita belum menerima lalu langsung bertindak, ya, ya ini kalau kita ini belum menerima langsung bertindak kan emosinya masih ini masih masih intens ya. Ketika emosi masih intens lalu dia bertindak, berarti tindakannya berasal dari emosi. Nah, tetapi kalau dia menerima dulu, nanti tindakannya tidak berasal dari emosi. Nah, nah itu makanya di sini itu saya tulis begini ya. Dari mana tindakanmu berasal? Jadi yang penting itu bukan apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, teman-teman itu banyak yang terjebaknya itu terlalu berpikir apa yang harus saya lakukan. Sebenarnya yang paling penting menerima dulu. Nanti kan tindakan nanti kan
muncul nanti saya jelaskan. Nah, apa sebentar lagi saya jelaskan. Kalau nanti teman-teman belum menerima langsung bertindak, berarti tindakannya berasal dari ego. Nah, tindakannya berasal dari ego. Tetapi jika teman-teman menerima, ini ada masalah datang, ya, lalu apa teman-teman kona'ah, ini masalahnya datang nih. Nah, pertama kan yang ketika masalah datang kan ego kita terusik. Nah, biasanya kalau orang di nafas amarah dia kemarahannya langsung atau kesedihannya atau kecemasannya. Ego psikologis itu nafas amarah, nafas lawamah, nafas mulhamah itu ego psikologis. Ini kalau yang tadi yang tidak menerima dari ego psikologis langsung bertindak. Ya ini tadi ada masalah lalu ego psikologis atau berarti dia berada di level nafas ini ya, nafas amarah, nafas lawamah, nafas mulhamah, dia langsung bertindak. Jadi tindakan atau ikhtiarnya itu sumbernya ego. Ya, sumbernya ego. Ada masalah, lalu ego psikologis lalu bertindak. Nah, tetapi ketika seseorang bersedia menerima, nah menerima ini bersih. Nah, bersih dari penolakan-penolakan ya. Nah, ketika itu dia damai. Nah, ketika damai, maka ini cahaya ilahi ya atau hidayah atau ilham itu nanti akan mencahayai ego spiritual. Baru muncul tindakan loh ini loh. Jadi tetap sebenarnya tetap bertindak gitu. Bukan terus mesti kalau menerima nanti diem gitu. Enggak, menerima itu pada akhirnya bertindak juga. Nah, tapi tindakannya bersumber dari mana? Apakah tindakannya bersumber dari egonya atau tindakannya bersumber dari cahaya ilahiyah? Ya gitu. Maka orang yang menerima tindakannya nanti muncul dari petunjuknya. Ya, tindakannya nanti muncul dari petunjuk-petunjuk dari Allah atau apa namanya cahaya ilahiyah atau disebut hidayah atau apa disebut ilham ya. Itu gitu. Jadi tindakannya tetap bertindak, tapi nggak usah bingung dulu. Nah, kadang-kadang itu dia bertanya ya, jadi klien itu bertanya ke saya, lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, itu pertanyaan yang kalau sampean bertanya sekarang, misalnya bertanya, Ustadz ini anak saya kecanduan judi online, lalu saya apa namanya membimbing untuk menerima. Nah, lalu apa yang konsultasi itu bilang lah sudah nanti kalau sudah menerima gimana Ustadz? Loh itu pertanyaan keliru, menerima dulu nanti tindakannya baru muncul. Jangan ditanya sekarang. Kalau ditanyanya sekarang, setelah menerima yang harus saya lakukan apa, Ustadz? Nah, kan bertanya begitu biasanya. Setelah menerima yang saya lakukan apa? Nah, kalau saya jawab sekarang, misalnya saya karena teman-teman minta saya untuk menjawab, lalu saya jawab. Berarti nanti teman-teman kan melakukan. Berarti asalnya dari mana tindakannya? Dari ego. Makanya menerima dulu, pokoknya ini dulu gitu loh. Jadi, nah, ya sering terjebaknya itu begitu. Jadi kalau sudah menerima nanti gimana gitu. Itu pertanyaan jujuk ya, ngejlong kalau saya nyebutnya. Itu enggak bisa dijawab sebelum nanti kalau teman-teman menerima nanti ada ilham gitu loh. Kalau teman-teman menerima nanti tindakannya muncul. Nah, tindakannya muncul setelah menerima dan tindakannya itu bagaimana ya nggak ada yang tahu. Diterima dulu yang penting gitu. Diterima dulu baru nanti setelah menerima, setelah qanaah, maka nanti cahaya ilahi akan muncul. Nah, itu. Nah, jadi bukan kalau sekarang ya, kalau saya jawab misalnya, nanti setelah menerima saya harus gimana Ustadz? Apakah saya harus ke apa anak saya harus saya hukum? Apa saya harus ke psikiater? Apa saya harus ke psikolog? Apa saya harus apa cari cara kemana gitu? Loh, kalau sampean melakukan sekarang sebelum menerima, berarti tindakannya dari ego. Nah, itulah itu sering terjebaknya itu di situ. Nah, itu kemarin ya. Padahal sebenarnya begini teman-teman. Ini ya, ini mengapa saya bilang demikian. Ini adalah sebuah hadis ya. Ini saya sampaikan sebuah hadis yang sangat indah saya kira. Ini yang bisa menjadi acuan teman-teman. Pokoknya nanti apa riaduh menerima, latihan menerima. Nanti kan Allah yang akan menggerakkan. Nah, Allah menggerak kalau seseorang menerima maka gerakannya adalah gerakan dari Allah.
Nah, apa dasarnya? Nah, ini kalau teman-teman ingin cari dasar apa dalil naklinya. Ada sebuah hadis qudsi dari Hurairah ya. Hadis qudsi Allah dawuh, "Innallaha azza wa jalla qala, man adani waliyan wa qad barozani bil harbi. Wa ma taqarraba ilayya abdi bisai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Wa ma yazalu yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi," dan seterusnya. Kira-kira begini maknanya. Saya maknanya langsung dari ke sini ya. Tidaklah seorang hamba yang mendekat kepadaku. Nah, ya yang dicari Allah loh ya. Mendekatnya kepadaku, bukan mendekat pada penyelesaian masalah loh. Yang terjebak itu di situ. Yang tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi orang itu yang dicari jalan keluar lalu menerima itu berarti bukan ini. Karena kalau yang di sini itu wama taqarraba ilayya abdi, tidaklah seorang hamba itu berusaha dekat denganku. Jadi yang dicari itu aku gitu. Bisaiin ahabba ilayya mimma aftaradtu, dengan cara melakukan ibadah-ibadah yang fardu. Wa ma yazalu yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbahu, dan dia mencariku dengan ibadah-ibadah yang membuat aku mencintainya, ya, sehingga aku mencintainya. Loh. Jadi ketika teman-teman itu yang dicari Allah, lalu Allah janjinya begini. Fa idza ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bi. Ketika aku mencintainya, maka aku Allah akan menjadi telinganya yang dengan telinga itu dia mendengar. Wa basaruhu alladzi yubsiru bihi, dan akan menjadi matanya di mana dia melihat. Wa yadahu alladzi yabtusu biha, dan akan menjadi telinganya di mana dia melakukan tindakan dengan tangan. Wa rijlahu allati yamsi biha, dan aku akan jadi kakinya kata Allah di mana dia berjalan. Loh, jadi ketika teman-teman memang yang dicari Allah ya, yang teman-teman betul-betul menerima loh ya, bukan ingin jalan keluarnya selesai. Ketika seseorang menerima, maka Allah akan menjadi tangannya, artinya kamu akan digerakkan, tanganmu akan digerakkan oleh Allah, kakimu akan digerakkan oleh Allah, matamu digerakkan oleh Allah, telingamu digerakkan oleh Allah, tubuhmu akan digerakkan oleh Allah, pikiranmu digerakkan oleh Allah, keinginanmu digerakkan oleh Allah, perasaanmu digerakkan oleh Allah. Nanti begitu. Iya, tapi syaratnya taqarroba ilayya. Jadi syaratnya itu yang dicari ilayya, kepada aku gitu. Kata Allah itu begitu. Nah, dengan cara demikian itu ini bisa menjadi apa ya, eh, dasar kita, dasar dalil naklinya, sehingga teman-teman nanti itu tidak harus bertanya dulu gitu, nggak harus bertanya. Saya kalau sudah menerima lalu bagaimana loh? Itu pertanyaan yang jujur. Terimalah dulu, bertakwalah dulu, ridholah dulu, sabar dulu, syukur dulu. Lalu kesadaran tentang Allah, m- taqarroba ilayya tadi, carilah Allah, ya bukan mencari jalan keluar ya, carilah Allah, baru nanti Allah akan menjadi tangan kita, menjadi telinga kita, menjadi kaki kita, menjadi perasaan kita, menjadi keinginan kita. Semua itu digerakkan oleh Allah. Nah, itu nanti baru muncul tindakan. Nah, tindakannya munculnya dari cahaya ilahiyah itu maksudnya gitu. Ya, jadi terima dulu. Ya, nggak usah bertanya dulu apa yang harus saya lakukan. Terima dulu. Ya, saya kira demikian ya untuk kuliah kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.